Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk rahmat-Nya yang selalu limpah setiap hari. Untuk kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kita memasuki hadirat-Nya yang kudus, bawa persembahan, pujian, ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Sebab Dia Allah yang layak, Allah yang sungguh layak menerima segala pujian, penyembahan dan syukur dari kita. Oh Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan kami menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mau berterima kasih dan bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari, untuk kasih setia-Mu yang terus menopang hidup kami. Kami naikkan limpah syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu, buat kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima syukur kami bagi hari ini Tuhan. Terima syukur kami hari ini ya Bapa, yang kami hanya mau naikkan kepadamu di dalam pujian kami, di dalam penyembahan kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Dan biar semua rencana-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu
seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Walaupun seringkali kami mengalami kejatuhan, walaupun seringkali kami lari dari panggilan-Mu, walaupun seringkali Tuhan kami tidak menepati janji dengan Tuhan, tapi ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau bangkitkan kami kembali untuk kami boleh menjadi seperti dengan-Mu, Yesus. Pribadi yang kuat, pribadi yang setia, pribadi yang berintegritas, pribadi yang jujur. Terima kasih kalau kami boleh mengenal-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah memilih kami untuk hidup di dalam kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Menerima keselamatan-Mu, Tuhan Yesus, itu satu anugerah bagi kami. Kami boleh hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami terus lebih bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup kami ini, Tuhan.
Dan biar semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Biar kasih Tuhan terpancar dari hidup kami, sehingga orang boleh melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakan, kuduskan kami Tuhan, dan layakan kami. Setiap hari kami boleh hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Biar kasih setiamu terus menopang kami, menguatkan kami, untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami akan mendengarkan, belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, urapi kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengerti hal-hal yang tidak kami pahami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu hikmat sorgawi mengalir limpah di dalam hamba Tuhan, sehingga apapun yang hamba sampaikan itu berasal daripada sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita ada di minggu ketiga ini pada bulan Januari tahun 2021. Waktu sangat cepat berjalan dan biarlah kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kita semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan, sehingga badai apapun yang datang menerpa hidup kita, masalah-masalah yang datang, kita percaya bahwa setiap masalah pasti punya jawaban dan setiap badai pasti akan berlalu dari hidup kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Di tahun 2021 ini kita mempercayai sebagai tahun integritas. Kita semua akan mengalami ujian integritas dalam hidup kita. Dalam setiap perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita, apakah karakter sikap hidup kita itu berjalan bersamaan atau tidak, sehingga orang mempercayai kita atau tidak. Nah saudara, di dalam bahasa Inggris didefinisikan bahwa integrity is the quality of being honest and having strong moral principles. Artinya bahwa orang-orang yang hidup di dalam integritas adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup. Mereka yang memiliki kehidupan yang jujur, tulus ikhlas, tulus hati, saleh, dan juga mereka yang memiliki prinsip-prinsip moral yang sangat kuat. Mereka yang memegang teguh nilai-nilai kebenaran Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan mudah tergoda oleh bujuk rayuan dunia ini. Nah saudara, dikatakan bahwa mereka yang memiliki prinsip-prinsip moral yang sangat kuat. Nah ini sangat penting supaya kita tidak mudah tergoyahkan saudara. Karena akan ada banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita yang akan menggoyahkan iman kita, yang akan menggoyahkan integritas kita. Tetapi kalau kita berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kita memegang teguh prinsip-prinsip moral, maka kita akan tetap kuat walaupun di tengah masa sesulit apapun itu. Nah saudara, mengenai integritas, kita akan baca di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Di situ dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, Tuhan tidak senang dengan orang yang menyerahkan dirinya kepada penipuan, bahkan orang yang bersumpah palsu. Dikatakan orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan atau boleh berdiri di tempatnya yang kudus adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Di dalam King James Version atau versi King James, Alkitab versi King James, kata integrity disebutkan sebanyak 16 kali, saudara. Nah, sesuatu di dalam Alkitab kalau disebutkan lebih dari 1 kali, itu artinya sesuatu atau sebuah hal yang sangat-sangat penting. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, di dalam Keluaran pasal 3, saudara, pada sebuah nyala api di semak duri, dan Musa pun ingin mendekat, lalu Allah berseru, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kamu berada adalah tanah yang kudus." Nah, saudara, kita harus tahu bahwa untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, untuk berdiri di tempat kudusnya Tuhan, kita harus menanggalkan semua dosa-dosa kita. Menanggalkan artinya melepaskan, saudara. Kita harus bertobat. Kita harus tanggalkan dan lepaskan semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita sudah buat kepada sesama kita, apalagi terhadap Tuhan. Kita harus melepaskan, kita harus bertobat dan datang di hadapan Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Allah itu kudus. Allah membenci dosa. Walaupun Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi Allah sangat membenci dosa. Karena Allah itu kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita akan mengalami ujian integritas. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan, "Barang siapa mengaku bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Kristus, maka ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup." Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, artinya bahwa ketika kita masih hidup, saudara, kita harus memiliki karakter-karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana Kristus telah hidup? Nah, Kristus hidup, dia jujur, dia tidak bersalah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa semua dosa kita, kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Pada saat Yesus dihianati oleh Yudas, Yesus tidak kehilangan integritasnya. Dia tidak membalas kesalahan Yudas dengan kejahatan. Yesus bahkan tidak menghukum Yudas. Nah, karakter dan integritas Kristus telah terbukti, saudara. Sebaliknya, Yudas, kita lihat bahwa Yudas kehilangan integritasnya hanya karena 30 keping perak. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia kehilangan integritasnya. Dia tidak bertobat. Nah, ini yang saya mau bilang, saudara. Kita mungkin jatuh. Kita mungkin berkata, susah untuk hidup di dalam kebenaran. Kita sulit untuk hidup di dalam kesalehan. Tetapi ini yang saya mau bilang, bahwa ketika engkau jatuh, ketika engkau buat salah, bangkit dan bertobat, Tuhan akan mengampuni engkau. Sehingga keadaanmu akan dipulihkan kembali. Itu hanya niat, saudara. Kalau kita punya niat yang sungguh-sungguh, maka Tuhan melihat niat itu dan akan memulihkan kondisi keadaan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dikatakan, "Tetapi tiap-tiap orang
dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, bukan setan yang mencobai saudara dan saya. Bukan iblis yang mencobai saudara dan saya. Tetapi Alkitab bilang bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan daging kita, keinginan mata kita, keinginan mulut kita, keinginan hati kita, telinga kita. Nah, kita akan dicobai, saudara. Karena kita telah diseret dan dipikat olehnya, maka kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Keinginan daging kita lah yang mengikat kita, yang mencobai kita. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 bahwa hiduplah di dalam roh, supaya kamu tidak mengikuti keinginan daging. Nah, sangat penting saudara dan saya untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh roh. Nah, bagaimana caranya saudara? Kita harus banyak-banyak duduk di dalam hadirat Tuhan. Membangun hubungan terus dengan Tuhan. Sehingga nilai-nilai kebenaran itu boleh tertanam dan berakar kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi apa yang menjadi keinginan daging kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu pribadi yang begitu terbukti integritas hidupnya yaitu Daniel. Nah, Alkitab berkata bahwa Daniel tidak menajiskan dirinya terhadap santapan raja. Daniel punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya kepada santapan raja, saudara. Artinya bahwa Daniel tidak mudah tergoyahkan dengan hal-hal yang enak-enak, saudara. Yang maksudnya bahwa Daniel tidak mudah tergoyahkan dengan hal-hal duniawi. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, sebab ia Daniel setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, sangat perlu kita mempertahankan integritas kita di dalam kesetiaan. Kalau kita setia, saudara, berarti kita sedang hidup di dalam integritas. Nah, banyak kejadian-kejadian kita lihat pasangan suami istri, mereka pisah, mereka cekcok, mereka tidak lagi memegang teguh janji nikah mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak pegang lagi nilai-nilai kebenaran Tuhan di dalam janji nikah mereka. Karena apa, saudara? Mereka sudah tidak setia, mereka mulai selingkuh, mereka mulai tidak sejalan di dalam visi pernikahan mereka. Nah, saya mau bilang bahwa kita, setiap pasangan-pasangan, saya mau ingatkan bahwa kita tidak sedang membuat janji kepada manusia. Kita tidak sedang membuat janji kepada pasangan hidup kita. Tetapi kita membuat janji, mengucapkan janji di hadapan Allah yang mempersatukan kita di dalam pernikahan yang kudus. Dan suatu saat nanti ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu. Di dalam sumpah jabatanmu, engkau yang sebagai pejabat, engkau yang sebagai dokter, engkau yang sebagai pemimpin, ketika engkau diambil sumpahmu, belajarlah setia kepada sumpahmu itu. Karena Tuhan akan meminta setiap pertanggungjawaban atas setiap kita. Nah, saudara, Daniel dikatakan dia memiliki ketetapan hati. Dia tidak mudah digoyahkan. Dan karena integritasnya, Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada Daniel. Ia bahkan menjabat jabatan yang tertinggi di Babel pada saat itu. Sampai akhir hidupnya.
Karena apa saudara? Alkitab berkata bahwa setiap 3 kali dalam sehari Daniel menyembah Allahnya. Nah, kita tidak akan menemukan diri kita hidup di dalam integritas kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, di awal tadi saya bilang bahwa waktu cepat sekali berjalan. Karena itu mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita semakin kuat dan berakar di dalam Tuhan. Sehingga badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah-masalah, ujian kehidupan apapun yang Tuhan izinkan, kita tidak menjadi lemah. Bahkan kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi kita semakin kuat karena kita tahu nilai-nilai kebenaran itu. Karena kita tahu bahwa Allah yang menyertai kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar jikalau hari-hari ini engkau mungkin terjatuh di dalam pencobaan karena menuruti keinginan-keinginan dagingmu. Engkau tidak setia kepada sumpah apapun yang engkau telah sumpahkan itu. Mari bangkit, minta ampun di hadapan Tuhan. Karena setiap orang-orang yang datang di hadapan Tuhan, mereka harus suci hatinya. Nah, Matius 5 ayat berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Merekalah yang akan melihat Tuhan. Nah, kalau hati kita suci, saudara, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Kita akan melihat rencana-rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena Tuhan suka dengan orang yang bersih hatinya. Orang yang tidak bersumpah palsu, orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tuhan tidak suka kita tipu sana sini. Kita bohong sana sini. Nah, di dalam ayat yang kelima, saudara, di dalam Mazmur pasal 24 dikatakan, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ketika engkau hidup di dalam integritas, maka yakinlah bahwa engkau tidak akan mengalami kesulitan hidup yang berkepanjangan. Sebab orang-orang yang berintegritaslah Tuhan akan menyatakan berkat atas setiap janji-janjinya. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk orang-orang yang mempertahankan integritas hidupnya. Hiduplah di dalam kualitas hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ketika kita hidup di dalam ketulusan hati kita bersih kepada setiap orang, saudara, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku akan diketahui. Kalau engkau bersih, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ada berkat yang Tuhan siapkan di sana. Tetapi kalau engkau hidup di dalam jalan yang berliku-liku, engkau tipu sana sini, engkau bohong sana sini, engkau melakukan dusta di sana sini, maka lambat laun jalan-jalanmu akan diketahui dan engkau akan mendapat cemooh dari orang-orang. Nah, saudara, satu kali ketika saya mau ke sebuah pelayanan dan saya berhenti di sebuah toko karena memerlukan sesuatu, saudara. Pas saya turun dari mobil, saya menemukan sebuah dompet. Dan di dalam dompet itu ada banyak uang. Dan ketika waktu itu, saudara, saya tidak terpikirkan, bahkan tidak terpikirkan
untuk mengambil dompet itu. Saya ke toko dan saya menyerahkan dompet tersebut. Padahal saudara, waktu itu uang di dalam dompet saya hanya 35.000. Nah, keuangan saya sangat-sangat menipis. Tetapi saya tidak berpikir bahwa wah, saya menemukan dompet dan ini berkat buat saya. Karena Tuhan tahu saya lagi tidak punya uang. Nah saudara, berapa banyak kita berpikir seperti itu? Ketika kita menemukan dompet atau tas yang berisi uang dan mungkin kondisi keadaan ekonomi kita lagi sedang jelek, sedang buruk saudara. Dan kita mengatakan bahwa wah, puji Tuhan, Tuhan tahu bahwa saya dalam kondisi yang tidak baik dan Tuhan menyiapkan ini buat saya. Nah saudara, saya mau bilang bahwa itu bukan berkat buat kita. Itu bukan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Tetapi itu adalah ujian integritas sikap hati saudara. Nah, apakah kita akan kehilangan integritas hanya sebuah nilai atau jumlah uang? Atau kita tetap mempertahankan karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang lebih besar daripada apa yang kita temukan hari itu. Nah saudara, mari berpikir dengan hati yang bersih. Nah satu kali, berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, suami saya juga baru mendonorkan darah plasmanya yang ketiga kali kepada orang yang membutuhkan. Dan setelah mendonorkan, orang ini lalu memberikan segepok uang kepada suami saya. Lalu suami saya menepuk bahu saudara itu dan berkata bahwa kami telah berkomitmen bahwa ketika Tuhan menyembuhkan kami dari COVID-19, maka hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, waktu itu kami sangat membutuhkan uang. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kami lunaskan. Tetapi kami tidak melakukan hal itu. Kami tidak menerima uang itu. Karena kami tahu bahwa berkat yang Tuhan sediakan lebih besar. Kami hanya mau setia dan taat kepada komitmen yang kami buat di hadapan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyembuhkan kami, maka hidup kami harus menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi ini. Bukankah dengan bersikap seperti itu kita memancarkan kasih Kristus kepada banyak orang? Kita punya karakter-karakter Kristus, buah-buah roh yang ada dalam hidup kita, sehingga orang boleh melihat Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mari sesulit apapun hidup yang engkau jalani saat-saat ini, hari-hari ini, belajar hidup di dalam integritas, belajar mempertahankan integritasmu. Karena hanya orang-orang yang berintegritaslah yang akan menikmati berkat dari semua janji-janji Tuhan. Belajar hidup di jalan yang lurus, belajar hidup di jalan yang bersih. Supaya kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di dalam lagu tadi kita nyanyikan, mari kita mau belajar menghitung hari-hari kita supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Semakin tahun kita semakin bertambah umur saudara. Tetapi yang sebenarnya bahwa umur kita di bumi semakin berkurang. Nah mari kita harusnya lebih bijaksana di dalam menghitung hari-hari kita. Supaya ketika kita waktunya untuk kembali kepada Tuhan, kita ditemukan Tuhan sebagai orang yang berkenan dan boleh masuk di dalam sukacita sorga yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saya mengakhiri dengan ini saudara, papa saya semasa hidupnya seringkali mengucapkan ini kepada kami anak-anaknya, bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah setelah saya hidup untuk Tuhan, memberikan seluruh hidup saya untuk Tuhan, saya menemukan ternyata ayat ini ada di dalam Amsal pasal 22 ayat 1.
mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Nah saudara, apa yang mau kita tinggalkan buat anak cucu kita? Apa yang mau kita tinggalkan di bumi ini ketika pada waktunya kita kembali kepada Bapa di sorga? Selain nama baik kita. Mari kita mau belajar hidup lurus. Kita mau belajar hidup dengan ketulusan hati, dengan hati yang bersih, dengan hidup yang jujur. Bahkan kita belajar hidup bijaksana. Supaya ketika kita kembali kepada Bapa di sorga, Tuhan boleh mengatakan, masuklah ke dalam sukacitaku, engkau hamba yang setia. Nah, mari hidup di dalam integritas, pertahankan integritas di dalam hidupmu. Supaya engkau melihat semua rencana-rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Bahkan setiap berkat dari janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita percaya bahwa sekalipun kita tidak sempurna, tetapi mari kita mau belajar terus bangkit dari kesalahan-kesalahan kita. Kita minta ampun dan biar Tuhan menyempurnakan, memulihkan dan menyempurnakan kehidupan kita. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu. Seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Seringkali kami tidak hidup di dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan mengampuni kami, memulihkan kondisi keadaan kami, memulihkan hati kami. Berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami pikiran-Mu. Sehingga di dalam setiap pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami boleh memegang teguh nilai-nilai kebenaran Tuhan. Kami boleh hidup di dalam karakter-karakter Kristus yang akan membawa kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Setiap rencana-Mu, setiap rancangan-Mu Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Di tahun ini Tuhan, kami akan mengalami ujian-ujian integritas dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami bangun hubungan dengan Tuhan, nilai-nilai kebenaran Tuhan boleh tertanam dan berakar di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap berpegang teguh di dalam nilai-nilai kebenaran-Mu. Dan kami tetap mempertahankan hidup di dalam integritas. Sehingga kami tidak mudah tergoyahkan. Sehingga kami tidak mudah Tuhan tergoda oleh bujuk rayuan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam pimpinan Roh-Mu saja. Sehingga kami tidak mengikuti keinginan daging kami. Sekali lagi Tuhan, ini hidup kami taruh, kami bawa di dalam tangan-Mu. Hari-hari semakin jahat dan biarlah kami Tuhan semakin bijaksana di dalam kehidupan kami akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber kesembuhan kami, Engkau Allah yang terus ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, badai, masalah, kehidupan yang datang dalam hidup kami, satu hal kami percaya bahwa Engkau jawaban atas setiap kehidupan kami, yang akan memampukan kami Tuhan dengan iman yang kuat tetap menatap Engkau sebagai Tuhan sumber jawaban kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam keuangan mereka, dalam kesehatan mereka Tuhan, dalam keluarga rumah tangga mereka. Ajar kami untuk setia dan tetap berkomitmen kepada sumpah kami, kepada janji kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Haleluya. Amin.